Contoh, Syekh Siti Jenar Al-Halad yang ada di Baghdad. Mereka-mereka itu adalah wali Allah. Ilmu yang mereka miliki sangat luas. Mereka adalah penghafal Al-Quran, penghafal ribuan hadis. Jadi ayat laisa kamitslihi syai'un ini termasuk mengawasi, mengontrol agar apa yang diucapkan itu jangan sampai membuka rahasia tentang Tuhan. Dikatakan dalam Al-Quran, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Kalau Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun, lalu Tuhan yang mana yang dikatakan ada? Dia tidak bisa diserupakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dirasakan. Kan ini makna daripada laisa kamitslihi syai'un. Sedangkan tanah, air, angin, dan api itu adalah makhluk dan tidak bisa digambarkan dengan itu. Tidak bisa dicontohkan dengan itu. Karena semua yang digambarkan, semua yang dicontohkan itu bukan Tuhan. Lalu Tuhan yang mana yang dikatakan ada? Jadi kata ada di sini, kalau dikaitkan dengan ayat yang mengatakan seperti yang saya katakan tadi, keberadaannya bukan seperti apa yang kita pikirkan atau apa yang kita lihat, apalagi bahkan Tuhan itu tidak bisa disebut. Bisa dibayangkan, Tuhan bahkan tidak bisa disebut. Kalau sudah tidak bisa disebut, berarti tidak bisa digambarkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dirasakan. Jadi Tuhan yang mana yang dikatakan ada? Kalau dikatakan ada, sedangkan sudah dikatakan dia tidak bisa diserupakan. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan itu ada, jangan berdasarkan teori, jangan berdasarkan konsep, berdasarkan pengalaman. Itu yang benar. Teori dan konsep adalah yang mengantarkan kepada apa makna sesuatu yang dituju. Itu maksudnya. Maksud daripada teori dan konsep itu. Memang banyak ayat-ayat lain yang menerangkan tentang Tuhan itu ada. Tapi ayat laisa kamitslihi syai'un ini adalah pembatas. Membatasi setiap pemikiran. Mengontrol setiap apa yang menjadi keyakinan setiap orang, khususnya kalangan Muslim.
Jadi ayat laisa kamitslihi syai'un ini mengarahkan kepada kita agar kita jangan salah memahami tentang konsep ketuhanan itu. Dikarenakan kalau kita salah memahami tentang Allah itu ada, maka akan menjerumuskan kita ke jalan kesyirikan. Kalau sudah seperti itu pemahaman, itu sesat, bahkan menyesatkan. Jadi, keberadaan tentang Tuhan itu, kalau diungkap, kalau diucapkan, kalau disebut, sekalipun itu kebenaran, maka bisa dianggap sesat. Makanya orang yang sudah sampai di makam penyaksian, dia akan diam. Kenapa dia diam? Karena apa yang dia ucapkan nanti, sekalipun itu benar, sekalipun itu kebenaran, maka sudah melanggar ketentuan. Kembali lagi kepada ayat laisa kamitslihi syai'un tadi. Apa yang digambarkan, apa yang dipikirkan, apa yang dihayalkan, apa yang dirasakan, apa yang diimajinasikan, itu bukan Tuhan. Jadi hanya dengan jalan diam bagi orang yang sudah sampai dalam penglihatan itu. Contoh, Syekh Siti Jenar Al-Halad yang ada di Baghdad. Mereka itu adalah wali Allah. Ilmu yang mereka miliki sangat luas. Mereka adalah penghafal Al-Quran, penghafal ribuan hadis. Bukan hanya itu, ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan masih banyak lagi. Kenapa mereka dikatakan sesat? Kenapa mereka sampai dianggap telah murtad? Karena itu tadi, mereka menyampaikan, mereka mengucapkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Karena keberadaan Tuhan ini sesungguhnya sangat rahasia. Makanya orang yang telah paham tentang keberadaan Tuhan itu, tidak ada cara lain selain dia diam. Hanya dengan jalan diam. Kalau benar-benar sudah sampai pada makam penyaksian. Jadi ayat laisa kamitslihi syai'un ini termasuk mengawasi, mengontrol agar apa yang diucapkan itu jangan sampai membuka rahasia tentang Tuhan. Itu maksudnya yang sebenarnya. Jadi sekalipun sang pencari sudah sampai pada tingkat atau level penyaksian tentang wujud Tuhan, kalau tidak dijaga ucapannya, kalau tidak dijaga apa yang dia katakan, jangan heran kalau dikatakan sesat, bahkan dikatakan telah murtad. Jadi dalam mencari Tuhan, dalam mencari tentang siapakah Tuhan itu, tidak boleh sembarangan. Apalagi kalau berbicara tentang ketauhidan, bahwa tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah yang ada. Lebih-lebih lagi kalau kita berbicara tentang ketauhidan,
dengan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah yang ada. Kalimat tauhid ini sejalan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah yang ada.